Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إخوة الإيمان حفظكم الله. Wasiat takwa kita hari ini kita beri judul At-Tamassuku bis Sunnah wal Amalu biha. Berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Ayat yang kita bacakan tadi terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakan ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka berittiba'lah kepadaku, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu, mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis an Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Dari Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, kami diberi mau'izah, pelajaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mau'izah tersebut membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Lalu kami mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seolah-olah mau'izah kali ini merupakan mau'izah yang terakhir, mau'izah perpisahan. Fa'ausina, maka berikan kepada kami wasiat. Qala usikum bitaqwallah azza wa jalla. Nabi menjawab,
aku berikan kepada kalian semuanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ikhwatal iman ketika kita dimintai nasihat. Ketika kita diminta untuk memberikan arahan, maka yang kita katakan kepada yang meminta nasihat, yang pertama adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah satu kata di dalam agama yang mudah untuk kita ucapkan, mudah untuk kita ingat, tapi ketahuilah ia merupakan kunci dari segala-galanya. Apa yang kita inginkan, kuncinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin terbebas dari masalah apa saja, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari persoalan-persoalan kecil sampai kepada persoalan-persoalan besar, kuncinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari persoalan-persoalan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia ini, kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Dan wasiat selanjutnya, kalian harus mau mendengarkan, mau taat kepada para ulama, kepada para pemimpin. Walaupun kamu dipimpin oleh seorang budak Habsyi berkulit hitam, fa innahu man ya'ish minkum, ketahuilah kata Nabi, siapa yang hidup di antara kamu dengan umur yang panjang, fasayarah ikhtilafan katsira, ia akan menyaksikan banyak sekali perselisihan, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Maka pada waktu itu kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Menghadapi perbedaan-perbedaan, menghadapi penyimpangan-penyimpangan, baik itu dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak, kuncinya kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Kamu berpegang teguh kepada sunnahku. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajis. Gigit sunnah itu dengan taringmu. Jangan lepaskan. Di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan, di dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan, pegang sunnah dan gigit dengan taringmu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi sesuatu yang sifatnya diada-adakan. Akidah yang dibuat-buat, ibadah yang diada-adakan, maupun dalam akhlak. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya yang diada-adakan itu disebut dengan bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini khawatal iman merupakan arahan yang jelas bagaimana kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan menjalankannya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW
menjelaskan kepada kita, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku wariskan kepadamu bukan harta benda, bukan kekayaan, tapi sesuatu yang apabila kamu pegang teguh, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Di dalam urusan apapun kamu akan selamat. Apa? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Ikhwatul iman, hafizakumullah. Ada 3 sunnah yang khatib ingin sampaikan di dalam khutbah yang pendek ini. Karena sunnah itu banyak sekali. Yang pertama adalah sunnat as-siyam. Kita baru saja melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Tapi ketahuilah, siyam dan puasa itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Tetapi banyak siyam yang lain. Di antaranya adalah sittin min Syawal. Siyam atau puasa 6 hari pada bulan Syawal, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, ka'annahu kasiyamid dahr." Rawahu Muslim. Siapa yang melakukan puasa pada bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah itu puasa sepanjang masa. Hari ini tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah, khatib berhusnudzon, kalau tidak semua, sebagian besar kita sudah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau ada di antara kita yang masih belum menyelesaikan, masih ada peluang beberapa hari. Ikhwatal iman, laksanakan apa saja yang kita sanggup, yang kita kuat melakukan ibadah siyam, lakukan. Yang kedua, siyamul itsnin wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnin wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Puasa Senin Khamis yang kita juga sudah tidak asing lagi. Kata Nabi, amalan-amalan itu diangkat pada hari Senin dan pada hari Khamis. Dan saya berkeinginan ketika amalan-amalan saya diangkat, maka saya dalam keadaan berpuasa. Siyamu ayyamul bid. Puasa pada hari-hari terang bulan. Pada tanggal 13, 14, 15. Dan ini adalah puasa yang baik. Khatib pernah membaca sebuah penelitian. Kenapa disunahkan puasa tanggal 13, 14, 15? Karena dikatakan aliran darah kita pada tanggal-tanggal itu sangat kencang. Sehingga banyak terjadi persoalan-persoalan, pertengkaran-pertengkaran, perselisihan-perselisihan, bahkan perceraian antara suami istri pada tanggal-tanggal itu. Dengan berpuasa pada tanggal-tanggal tersebut, insya Allah darah kita akan mengalir dengan tenang. Selanjutnya siyamu Daud. Dan ini adalah siyam yang terbaik. Di antara kita, Masya Allah, ada yang melakukan siyam Daud ini. Ini ikhwatal iman, sesuatu yang luar biasa. Bagi kita yang sanggup, tekad yang kuat, coba untuk melakukan siyamu Daud ini. Nabi pernah menyampaikan kepada Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, di mana beliau ini orang yang menyatakan kuat berpuasa setiap hari. Kata Nabi, jangan. 3 hari saja. Abdullah menjawab, saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Sudah 1 pekan saja.
Saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Sudah 10 hari. Saya kuat. Kata Nabi, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Saya kuat lebih dari itu ya Rasul. Kata Rasul, tidak ada lagi. Puasa terbaik adalah puasanya 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan itulah puasa Nabi Daud. Ikhwatal iman, masih ada puasa yang lain yang tidak kalah pentingnya, siyamu Arafah. Dari hadis an Qatadah radhiyallahu an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah yang tidak lama lagi akan datang pada tanggal 9 Zulhijjah adalah hari terbaik sepanjang tahun. Maka Nabi SAW mengatakan, puasa pada hari Arafah bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Saya berharap pahala dari Allah untuk menghapus kesalahan-kesalahan setahun yang lalu dan kesalahan setahun yang akan datang. Subhanallah. Dan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Orang-orang yang berhaji, yang berada di padang Arafah, mereka tidak berpuasa. Tapi Allah berikan maghfirah yang luar biasa. Sampai dikatakan berapapun dosanya, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, sebanyak daun kayu di hutan belantara, pada hari ini aku akan ampuni semua, kata Allah. Maka bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, ada puasa Arafah. Masih ada puasa yang lain, yaitu puasa Asyura. Puasa pada hari 10 bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Bahkan ikhwatal iman, 10 hari bulan Muharram itu disunnahkan kita berpuasa tidak hanya pada hari Asyura, tetapi juga dari semenjak awal bulan Muharram. Ikhwatal iman, sunnah yang kedua yang khatib ingin tekankan untuk diri sendiri dan kepada kita semua, sunnatu salatit tahajud. Sunnah salat tahajud. Qiyamul lail. Bulan Ramadan kita melakukan tarawih. Banyak masjid dan mungkin juga Masjid Nurul Iman ini yang melakukan Qiyamul Lail dengan imamnya yang hafidh, suaranya yang merdu, bacaannya yang panjang, 1 juz 1 malam. Tetapi ketahuilah, setelah bulan Ramadan pergi, Qiyamul Lail, salat tahajud itu tetap dianjurkan kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan kepada Nabi, Allah berfirman kepada Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra ayat 79. Ya Muhammad, sebahagian dari malam itu gunakan untuk bertahajud. Sebagai kewajiban tambahan atasmu. Apa hasilnya? Allah akan mengangkat maqam, derajatmu, kedudukanmu kepada maqam yang paling tinggi dan terpuji. Kalau Nabi SAW diangkat derajatnya dengan tahajud, maka kita umatnya yang melakukan tahajud pasti juga akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sungguhnya orang yang bangun pada malam hari itu, kalau dia bertindak, kalau dia melakukan sesuatu perbuatannya itu adalah perbuatan yang tepat. Wa aqwamu qila, dan kalau dia berbicara, bicaranya itu adalah bicara yang lurus, bicara yang benar. Dan itu adalah bahagian dari buah salat tahajud. Rasulullah SAW juga mengatakan, afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail, rawahu Muslim. Salat terbaik
setelah sholat yang fardu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah itu, sholat terbaik, sholatul lail. Sholat malam. Fatal iman, khatib juga berhusnuzan bahwa jamaah Masjid Nurul Iman telah banyak yang melakukan sholatul lail dan sholatul tahajud. Tapi bagi yang belum, lakukan. Caranya yang simpel apa? Lakukan sunnah Nabi SAW. Bahwa Nabi sehabis sholat isya, dia tidur. Karena sepertiga malam yang terakhir, dia harus bangun. Terakhir, Fatal iman, sunnah yang juga saya atau khatib ajak kepada diri sendiri dan kepada kita semua, sunnatul infaq. Sunnah di dalam berinfak. Banyak orang berpendapat, saya orang miskin, saya orang fakir, maka saya tidak berinfak. Tidak. Berinfak itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu 1.000, 1.000. Kita mampu 2.000, 2.000. Tapi jangan sampai tertanam dalam diri kita bahwa kita hanyalah orang yang berhak menerima infak, menerima zakat, menerima sedekah. Jangan. Ikhwatal iman. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah. Perintah ini kepada semua kita. Yang hidup, yang akan mati. Orang kaya, orang miskin. Berinfak. Dari apa? Sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Kapan? Sebelum datang kepadamu kematian. Kalau sudah mati, maka nanti setiap orang yang mati akan menyesal. Dan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, kenapa tidak kau tunda ajalku agak sedikit? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan terus bersedekah. Aku akan terus berinfak. Wa akum minas salihin. Dan aku akan menjadi orang yang saleh. Ini menunjukkan bagaimana fadilah dan keutamaan berinfak. Bahwa penyesalan pertama nanti ketika mati. Kenapa aku tidak berinfak? Surat Al-Munafiqun ayat 10. Ayat 11 yang mengatakan, Allah walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal. Allah tidak akan tunda. 1 menit pun, 1 detik pun tidak akan. Penyesalan waktu itu adalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Kita punya pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Terakhir kita tutup dengan hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fih illa wa malakani yanzilan. Tidak ada hari pada waktu subuh di mana hamba-hambaku bersubuh, melainkan setiap subuh itu 2 malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap subuh 2 malaikat turun. Salah satu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan ganti orang-orang yang berinfak pada subuh ini. Malaikat mendoakan kita, infak yang kita berikan didoakan supaya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 kebaikan minimal akan diganti dengan 10. Sedangkan malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah,
orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang tidak mau berinfak, habiskan hartanya ya Allah. Hadis sahih muttafaqun alaih. Ikhwatal iman, inilah 3 sunnah yang khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada kita. Sunnah untuk melakukan puasa-puasa di luar puasa Ramadan yang kita sebutkan tadi. Sunnah di dalam melakukan salat tahajud, qiyamul lail, ajak keluarga, ajak anak-anak, ajak cucu-cucu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Allah merahmati seorang suami yang dia bangun pada malam hari. Lalu dia melakukan sholat tahajud. Dan kemudian dia membangunkan istrinya. Kalau tidak mau, lalu dia percikkan air ke wajahnya. Sebaliknya, kata Nabi, Allah menyayangi, merahmati seorang istri yang dia bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Kemudian suaminya yang belum bangun, dia bangunkan. Dan kalau dia tidak bangun, dia percikkan air ke wajahnya. Berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri yang bangun tengah malam untuk melakukan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala siyami wal qiyam. Allahumma a'inna ala hifdzil Qur'an. Allahumma a'inna ala tilawatil Qur'an. Allahumma a'inna ala fahmil Qur'an. Allahumma a'inna ala al-amali bima fil Qur'an. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana fala tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala 'aiban illa satartah wala maradan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan walana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna faj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin fi Gaza wa fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma tsabbit imanahum. Allahumma alaika bil yahud walladzina ma'ahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bi ahsanil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.